Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Anak-anak, meskipun kita masih belajar dari rumah, masih belajar online, anak-anak harus tetap semangat ya dan tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa berdoa agar Allah segera angkat pandemi ini supaya kita bisa kembali bertemu di sekolah dan belajar di sekolah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sebelum belajar. Jangan lupa angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini insyaallah kita akan belajar materi fikih ya, materi fikih kelas 3 untuk pelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari mengenai sholat sunnah rawatib. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melaksanakan sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat fardu? Atau mungkin jika kalian sering pergi ke masjid, kalian sering melihat orang melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, sholat yang mengiringi sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib. Jadi, sholat yang mengiringi sholat fardu itu disebut sholat sunnah rawatib ya. Sholat sunnah rawatib itu untuk menyempurnakan sholat fardu yang kita kerjakan. Anak-anak, sholat sunnah rawatib adalah sholat yang mengikuti sholat fardu. Sholat sunnah rawatib dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah itu sendiri bermaksud untuk persiapan agar lebih khusyuk ketika sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah ini bermaksud menyempurnakan kesalahan dan kekurangan sholat fardu. Nah, kalau tadi kan sholat sunnah qobliyah itu bermaksud untuk persiapan agar lebih khusyuk ketika sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah ba'diyah itu setelah sholat fardu bermaksud menyempurnakan kesalahan dan kekurangan ketika sholat fardu. Sholat sunnah rawatib ada 2 macam ya anak-anak, yaitu ada sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan. Sholat sunnah rawatib muakkad ada 12 rakaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Aisyah lam yakunin Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam ala sayyim minan nawafili asyadda ta'ahuda minhu ala rak'atail fajri." Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu an, tidak ada sholat sunnah yang lebih dipentingkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain dari 2 rakaat subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat sunnah sebelum subuh disunahkan membaca bacaan Al-Quran yang ringan. Rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Dan yang kelima, 2 rakaat sesudah sholat isya. Anak-anak, tahukah kalian sholat sunnah rawatib muakkad mempunyai keutamaan, yaitu akan dibangunkan istana di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ma min abdin muslimin yusolli lillahi kulla yaumin sinta asyrota rok'atan tatawu'an goyro faridotin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Seorang hamba yang muslim melakukan sholat sunnah yang bukan wajib karena Allah sebanyak 12 rakaat dalam setiap hari. Allah akan membangunkannya baginya sebuah rumah istana di surga. Nah anak-anak, setelah tadi Miss menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib muakkad, selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib goiru muakkad. Apa sih sholat sunnah rawatib goiru muakkad? Ya, sholat sunnah rawatib goiru muakkad artinya sholat sunnah rawatib yang kurang dianjurkan. Berikut ini sholat sunnah rawatib yang termasuk goiru muakkad. Yang pertama, 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Sholat sunnah rawatib muakkad sebelum zuhur ada 2 rakaat. Sholat sunnah rawatib goiru muakkad sebelum zuhur juga 2 rakaat. Begitu juga sesudah zuhur. Jadi, sholat sunnah rawatib menjadi 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An ummi habibata qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala arba'i raq'atin qabla zuhri wa arba'i ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Rawahu Tirmizi. Dari Ummu Habibah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah mengharamkan api neraka baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, 4 rakaat sebelum asar. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum maghrib. Yang keempat, 2 rakaat sebelum isya. Nah, untuk hadisnya kalian bisa lihat di buku fikih halaman 6 dan 7. Nah, anak-anak, sekian sudah pembelajaran fikih mengenai sholat sunnah rawatib muakkad dan goiru muakkad. Nanti kita lanjutkan di pelajaran 1 berikutnya. Sekian sudah penjelasan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.